Hmm. Jadi kita hari ini mau berbagi, nggak berbagi sih sebenarnya ya, berbagi pengetahuan ilmu pengetahuan tentang dunia perkorgian dan persheltian dengan breedernya, dengan ahlinya. ini ahlinya. Iya, saya orang. Iya. Kopinya dulu dong. Kok Hartono susah nggak breeding sheltie? Kayaknya nggak ada ya di Indo ya, jarang ya. Sheltie masih jarang di Indo. Kalau untuk bulu ya, sebenarnya buat breeding sama aja mau ras apapun. Cuma kalau untuk bulu yang sering orang tanya tuh kalau bulu Sheltie, katanya tuh kan panjang, ribet nih katanya. Ah ribet kok bulunya Sheltie. Itu salah, itu malah ngaco. Malah lebih rontok Corgi Samoyed dibanding Sheltie. Masa? Sheltie itu nggak rontok loh. Cuma memang ada siklusnya 6 bulan sekali. Dan itu kalau rontok pun tinggal disisir, dia nyangkut di bulu luar. Jadi kayak bulunya tuh nggak berserakan di lantai. Jadi rajin-rajin diselikat pas lagi itu malah beres, nggak pernah itu bulu-bulu Sheltie berserakan di, nggak ada. Jauh lebih nggak rontok dibanding Corgi. Kalau Sheltie itu double coat gak sih? Kayak Double husky coat gitu? juga, double coat coat juga. ya? Kalau karakter dia gimana? Ada ini gak sih? Bandel banget atau lebih Kalau pendiam, Sheltie cuek? kan namanya anjing herding ya, pasti high energy. Pasti high energy satu, dia energik, nakal udah pasti. Tapi saya belum pernah ketemu Sheltie galak sih. Nggak tahu ya kalau di rumah ada yang punya Sheltie galak, saya nggak tahu. Tapi Sheltie saya belum pernah ketemu Sheltie galak. Nah kalau untuk Corgi kan udah lumayan banyak yang komplain ya kalau Corgi itu galak apa segala macam. Nah, tapi itu juga balik lagi sih sebenarnya sih ke genetik sama ke perawatan dari usia dini sih. Nggak semua sih Corgi itu galak, nggak semua. Itu perawatan dari awalnya aja yang menurut saya kurang teknologis. Oh, iya. Si Sheltie ini nggak sih apa? Oh berarti semua orang bisa langsung pelihara Sheltie dong tanpa takut kayak kan kalau husky nggak semua orang bisa ini karena kadang-kadang terlalu bandel atau galak gitu. Bagi orang awam yang baru pertama kali punya anjing. Betul. Berarti semua orang bisa langsung punya Sheltie dong ya karena nggak susah. Makanya ini nggak susah. Pak orang nih kalau mau adopsi anjing tuh harus tahu dulu tujuan dia adopsi anjing ini untuk apa. Untuk teman kah? Ya kan? Apa untuk teman bermain atau untuk teman malas-malasan, itu harus lihat dulu. Kalau untuk Sheltie, dia udah pasti lincah. Dan lumayan bawel. Jadi harus tahu dulu. Sheltie itu untuk bulu nggak usah khawatir, saya bilang. Untuk sifat nggak usah khawatir. Yang perlu dikhawatirin gigi. Kenapa? Kok gigi? Semua ras kan ada plus ada minus lah ya. Sheltie kekurangannya di gigi. Salah satu ras yang cukup bermasalah dengan gigi itu Sheltie. Satu, dia gampang karang. Dia gampang, giginya tuh gampang kotor. Yang kedua, Sheltie itu giginya sering agak berantakan. Kenapa? Mungkin karena moncongnya sempit kali ya. Saya juga nggak tahu pasti, tapi yang mungkin prediksi ya moncongnya sempit atau genetik sih pasti berpengaruh ya. Jadi kalau papa mamanya rapi, biasanya rapi. Jadi kalau papa mamanya ada miss, pasti biasanya ada miss. Gitu. Iya, berarti untuk dapet Sheltie yang bener-bener sempurna kondisinya, memang nggak ada yang sempurna ya kondisi anjing. Cuman yang perlu diperhatikan itu hal-hal utamanya sempurna. itu ya. Yeah. Dari Ini bulu, dari sempurna. gigi ya. Ini sempurna, enak Nah kalau aja. iya, I know, you are, oh my god. Enak aja, Iya, bilang. Semua orang tua bilang anaknya pasti sempurna. Iya. Ya Pokoknya kan? anak gue Ini paling sempurna. cantik. Iya. Gue jualan kecap satu doang, orang lain gak jualan, baik. Nah kalau Sheltie ini kan lucu nih, ya kan? Telinga dia kan Aduh. harus ngelipet gitu kayak ini nih ya. Kalau ngelipet Teman-teman gini tuh sebenarnya buat show. secara buat show. fungsi Estetik lah. Secara fungsi saya sih kalau pernah dengar dari ini breeder-breeder yang lebih handal. yang Senior. dari luar itu biar air hujan nggak masuk ke kuping. Katanya ya, saya juga nggak tahu alasan pastinya, saya juga nggak tahu, saya juga belum search. Tapi yang pasti kalau mau untuk show harus ada lipetan. Jadi nggak boleh ngejigrak kebalik.
Kalau anjing banyak kan mesti ngejigrak, tapi kalau untuk Sheltie harus ada lipetan. Tapi kalau ngelipet itu dia ini nggak sih mengganggu misalkan Pendengaran kan, iya, gitu. fungsinya dia Enggak, kan enggak sama sebagai sekali. anjing apa itu Enggak sama sekali. dia nggak berpengaruh apa-apa ya. Enggak berpengaruh. Estetik dong. Estetik secara estetika juga lebih Secara lucu ya. estetika ya sekarang kita ngomong ya selera orang, ada yang suka berdiri, Iya. mana bisa samain semua. Ada yang suka kok anjing kupingnya berdiri, ada yang beli sama saya maunya berdiri dia. Biarnya katanya lebih lucu berdiri. Ya, itu selera masing-masing. Tapi Sio nggak bisa, Sio nggak bisa. Harus Oh, begini. Jadi hostnya kamu apa ini? Kok kamu yang kasih pertanyaan? kan dua di Ya, saya dikeroyok dong kalau Sebagai begini. breeder, Kita Tapi mau rokok nggak apa-apa ya, iya nggak apa-apa. biar lebih tenang. kita mau tahu seberapa Biar jagonya tenang. Buckland. Iya. Dari sini kita bisa melihat Wis, dia bonafit apa enggak. Wih. Ini dia gue Jangan. dikeroyok nih. Saya host yang lumayan Kayak Sheltie itu, pedes. Sheltie itu kan size-nya berapa sih? Kan Sheltie Soalnya- itu jarak tingginya ya. maksimal tuh Tinggi berapa? nanti pas mature-nya itu lumayan, range-nya lumayan jauh loh. Dia tuh dari 33 sampai 41. Kalau dalam senti ya, 33 sekian sampai 40, sekian. Itu menurut FCI ya. Itu jantan betina. Jantan Atau- betina sama. Betina lebih kecil sedikit. Ya itu rata lah, pokoknya Sheltie kurang lebih rata lah. Ya beda-beda dikit lah jantan betina. Nah kalau untuk berat sesuai FCI sih 8 sampai 10. Tapi menurut saya fact-nya enggak. Karena nggak ketahuan yang berat 7 kilo juga nggak bakal. Emang 7 ribu bawa timbangan kan enggak. Iya sih, karena kan dia kadang-kadang mungkin size-nya sama, cuman karena beda-beda Bulunya, ya. yang bikin visualnya itu Kelihatan, kadang-kadang nggak kelihatan, Iya. betul. ditutupi oleh bulu-bulunya Betul. itu ya. Pakai kemana ya? Asbaknya, masukin aja ke gelas ya. Jangan. Sana, Pot. Oke. Gitu ya. Ini kan nih kayak moncongnya Sheltie nih. Ini sebenarnya Sheltie itu dari sini tuh dari jidat sampai hidung tuh Dia harus ada dia stop. harus begini atau harus ada Dia harus stop tapi nggak stiff, nggak Kasih patah. contoh, kasih Oh. contoh. Nggak patah. Kasih contoh. Nggak patah ya. Ini, aduh ini gitarnya nih. Saya nggak bisa jauh-jauh dari gitar saya karena saya musisi. musisi kampret. Ya. Contohnya. Nah, ini contohnya nih, nggak tahu di kamera kelihatan nggak? Ini harus Woi, ada. kameramen. Kameramen, Ya, tolong kameramen dong. tolong Deketin. Ya. Kelihatan. Ih, Ini. najis. Pegangin dong moncongnya dong. Oke. Nah, jadi dia harus ada patahan naik, harus patahan. Tapi nggak boleh patah, nggak boleh stiff, nggak boleh lurus. Oh. Cuma naik aja sedikit aja, nggak terlalu ini mau dibilang sampai 45 derajat pun enggak kali, mungkin sekitar naik mungkin ngomong kasar ya 20-30 derajat udah cukup. Tapi kalau rough collie, yang saya tahu rough collie harus lurus, jadi nggak ada patahan. Ini tuh Itu kan orang bedanya. sering ketuker nih Ah. sama anjing Lesi. Ya. Yang zaman-zaman dulu ada film Ya. Lesi punya anjing tuh kan bigger than this kan, Betul, lebih gede kan. Nah, orang tuh betul. suka nggak bisa bedain padahal Ya. jelas banget size-nya tuh Dari beda saya sudah banget ya. ketahuan satu ya kan, dari school pun udah ketahuan. Nah itu schoolnya bedanya di sana. Oh, tapi dia satu grup nggak sih sebenarnya sama Lesi? tuh? Sama grup 1. Sama ya? Sama-sama grup 1. Oh. Ya kan bahasa Mini. kampungnya kan mini Lesi sebenarnya. Oh, mini Lesi. Iya. Iya, soalnya orang tuh ini Lesi ya karena orang Hmm. tahu kan Lesi kan. Iya, yang famous kan tahun 90-an kan Lesi. Ya kalau yang tahu Lesi udah tahu lah umurnya lah ya. Kuping. Nah, aku kuping. Cara nakuk kuping itu di YouTube sih udah banyak sebenarnya. Ya, Gitu ya. Nah, komputin. ini kan kalau ini Koakyong ini nggak sih buat main show bukan Koakyong? Yang ini nggak bisa Iya. Sio. Kalau yang ini nggak bisa. Ini kan Sable Marley. Matanya. Sable Oh. Marley di ini tuh masuk ke Sable. Di surat tuh masuk ke Sable. Oh, Dimasuk ke Sable. Sable itu nggak boleh matanya biru. Mata biru nggak boleh. mata biru. Mata biru nggak boleh. Nggak boleh. Mata biru nggak boleh. dong. Oh. Hah? Biar jelas. Kasih lihat dong. Kasih lihat dong anak Nih. gua. Waduh. Ya, jangan disorot. Iya nggak kelihatan. Gelap coy. Dia masih di. Nggak kelihatan. Nah itu kelihatan mata biru tuh kanan ya. Nah itu mata biru. Nah itu nggak boleh. Ini flip flop ya. Ya, Oh. Dua-duanya matanya nggak boleh biru. Khusus warna. Harus warna
Khusus warna merli doang yang boleh, blue merli atau by blue boleh biru. Tapi sable merli nggak boleh. Karena sable merli masukkan sable. Nah kalau sable gini berarti warna matanya harus normal. Harus coklat. normal, betul. Oh gitu. Itu modal saya udah namping nggak ditanya-tanya tuh. Oh, sisi come konfidentku on. ya. Udah Harus nanya. tenang Anda, nggak usah emosi. Udah berpose itu. Biasa aja ya. Mas Andi, kayaknya kameranya harus ada tambah-tambahan yang misalkan nyorot anjing gitu, biar ada seninya dikit. Iya dong. Ini saya. Kameramennya belum makan siang. Dude, crap! Ya. Misalnya kalau lagi ngomong selfie, sorot ke selfie. Ngomong korgi, sorot ke korginya. Iya. Jangan sorot ke hidungnya. Nah, jadi persialannya susah nggak ngerawatnya, bulunya? Ya seperti yang saya bilang tadi, bulunya gampang banget. Saya di Canon tuh cuma 1 bulan mandi sekali. 1 bulan mandi sekali. Dan nggak ada yang namanya kayak pudal bulunya nyangkut. Nggak ada. Nggak ada. Itu nggak ada. Jauh lebih gampang. Nggak ada ketemu bulu Sheltie di lantai, nggak ada. Terus udah gitu, apa ya tadi yang mau ngomong apa ya? Apalagi? Oh, perawatannya ya tadi ya, pertanyaannya ya. Sensitivitas kulit. Oh enggak, Ini termasuk anjing yang gampang gatel nggak sih? Kan kadang-kadang saya bukan bullshit nih. Sampai detik ini nih, saya breeding Sheltie. Sekalipun nggak pernah jamuran. Padahal makannya nggak grain free, nggak apa loh. Tetap makannya biasa. Nggak sekalipun nggak pernah jamuran. Bukannya bullshit nih. Ada sorry sekali, yang baru lahiran. Karena udah kelamaan nggak mandi. Jadi lupa saya mandiin, pas hamil, pas nyusuin nggak boleh mandiin juga, saya nggak berani mandi. 4 bulan nggak mandi. Nah itu baru akhirnya tuh ada alergi merah-merah dikit. Tapi sementara 1 minggu selesai kok. Oh, sumbernya bukan dari makanan Bukan, lah ya, bukan, mungkin bukan. karena lembab Kelamaan aja. nggak mandi sih kalau saya bilang, kotor mungkin. Oh, ya soalnya kadang-kadang kan orang itu kalau anjing-anjing dengan tipe seperti ini kan sama kayak Australian Shepherd tuh kadang-kadang dia rada rewel. Gampang banget sensitif, jadi gak semua dog food tuh bisa makan. Ya, Karena begitu kalau betul. Sheltie enggak ya. Sheltie Termasuk sih perawatan gampang banget ya. untungnya ya saya nggak tahu yang lainnya, tapi untungnya saya punya nggak ada satupun, nggak ada, cuma itu doang kasus sekali. Iya. Enak banget peliharanya. Bukan medium sih ya, medium to small ya. Iya, Lebih dia ke sebenarnya small. tuh medium terkecil. Sheltie itu ras Iya, medium medium to small, terkecil, ya. ya terkecil itu Sheltie. Iya. Nah kita kalau bawa ke playground nggak usah pusing bakal berantem kan sama anjing orang sekali, nggak Dia usah. tipenya ngalah ya. Tipenya ngalah betul. Jadi buat orang-orang yang kalem, yang ambigu, yang santai-santai cocok pelihara Sheltie. Cocok. Yang suka olahraga sebenarnya juga cocok. Iya, karena dia suka lari. Iya, dia suka lari. Oh, anjingnya sangat-sangat aktif. Gitu ya Sheltie ya. Mm-mm. Nggak susah pelihara Sheltie. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang Sheltie lebih banyak, silahkan Follow. follow Instagram, nanti aku taruh di bawah. Terus kita lihat ini Buckland ini selain breeding Sheltie juga ada Corgi. Untuk Corgi pertama kali punya Corgi import atau di Indonesia belinya? Jujur aja saya tahu Corgi baru sekitar tahun 2015 ya. Itu saya nggak tahu ada ras anjing namanya Corgi. Saya pelihara anjing udah dari dulu, udah dari kecil. Memang pelihara anjing cuma ya mini pom, ini pincer ya, anjing-anjing umum yang bukan shop lah ya. Corgi itu saya baru tahu sekitar 2015. Kenapa tahu Corgi dari mana? Tahu Corgi dari kenapa bisa suka Corgi? Pertanyaan apa sih? Kenapa bisa suka Corgi? Pertama saya nggak suka Corgi, tapi anjing saya tuh yang dulu udah tua, 16 tahun. Jadi saya prepare untuk cari pengganti. Akhirnya saya mulai buka, dulu carinya di OLX bahkan. Saya cari di OLX. Zaman itu ya. Iya, saya cari di OLX. Udah tua ya. Saya cari-cari, terus ketemu. Ini anjing apa nih, lucu juga. Long hair pertama saya ini, long hair. Saya beli, akhirnya karakternya tuh unik. Corgi itu unik. Corgi itu bisa dibilang guardian. Tipenya bisa bilang guardian, itu protek sekali loh sama majikannya. Nah, tapi pertama beli kecilnya lucu, gedenya beleketak. Oh, belduk ya. Ya, itu yang saya rasa banyak orang alamin itu.
Kecilnya lucu, gedenya kok begini anjing saya ya. Ya kan namanya nggak ngerti, asal beli ya kan. Iya. Akhirnya mulai itu saya ada lihat, nggak sengaja lihat show. Saya ada lihat show. Show kok kayaknya menarik ya, saya bilang ya. Akhirnya saya mulai hunting anjing. Ketemu nih, lucu lagi nih. Lucu, belinya lumayan mahal nih. Kita nggak sebut merek dah, sama beli sama siapa deh ya. Belinya lumayan mahal nih. Begitu pelihara ketak lagi. Kok begini ya? Kok kayaknya korgi orang nggak begini, saya bilang. Kok korgi saya begini? Akhirnya saya cari orang yang memang paham korgi lah ya. Nah, kebetulan saya ketemu mentor saya. Saya belajar soal korgi, detailnya korgi seperti apa, segala macam. Terus sekalian saya belajar handling sama beliau. Akhirnya oke, saya udah paham, lumayan paham lah. Kita belum ngomong paham kalau belum pelihara ras ini lama, itu nggak bisa bilang paham. Oke, saya udah mulai tahu lah, at least dasarnya apa. Oke, udah gitu saya mulai hunting, saya cari ke breeder show. Akhirnya saya beli. Nah, dari situ saya mulai kecanduan. Biasa orang tuh pertama show menang kecanduan. Saya pertama show kalah, kedua kalah, ketiga kalah, tetap kecanduan, malah makin penasaran. Nah, dari situ saya import. Saya mulai import. Nah, begitu import langsung sahabat tuh bersih tuh. Wah, saya senang banget. Jadi ya menurut saya ya import lebih ini. Bagus lah. Padahal sebenarnya enggak juga. Sebenarnya yang penting harus punya mata sebenarnya. Harus ngerti. Kalau mau main anjing ini harus ngerti. Kalau enggak ya cuma harus dipahami dulu ya. Harus dipahami dulu, apa-apanya betul. ya. Jangan beli kucing dalam karung lah. Emang jaminan import tuh bagus enggak? Enggak banget, bukannya enggak banget. Nah, breedernya berpengaruh, ya kan? Terus kemampuan kita, knowledge kita tentang ras ini itu berpengaruh banget. Yang penting tuh anjing itu jadi breedernya tuh kayak dari genetiknya dia. Iya, betul. Biasanya kita nyari bloodline-nya segala macem. Iya. Nah, pelan-pelan ya saya mulai makin dalami ya udah mulai sering show segala macam, dan sekarang juga saya udah coba handling sendiri. Jadi biar. Tapi kemarin baby-babynya juga udah mulai berprestasi ya, dari dulu udah mulai masuk best in show. Makanya itu harus ada mata sebenarnya. Jadi kita import tuh sebenarnya cuma hanya ambil bloodline-nya. Jangan terlalu berharap wah import nih udah pasti menang. Itu pemikiran ngaco sebenarnya. Iya. Ambil bloodline-nya, punya mata, pilih yang bibitnya benar-benar bibit unggul. Nah, itu baru bisa. Ini enggak masih videoin dia. Tanya dong yang masuk best in show mana? Iya. Ada nih. Ini dua-duanya ini anakan sendiri ya? Anakan sendiri, betul. Oh, yang ini udah pernah show nggak? Dua-dua. Yang ini udah pernah show. Yang ini belum ya? Yang ini pernah tapi cuma untuk mental. Oh, melatih memang mental. nggak di training, cuma hanya untuk mentalnya, karena mental tuh pengaruh di show, pengaruh sekali. Tapi kalau gitu emang fotogenik ya? Jadi kayaknya enak gitu ya kalau di... Enggak juga. Enggak juga. Oh, emang Lu coba kalau ini. Corgi itu kalau yang sorry itu saya yang kurang ya. Mau foto dari sudut mana pun nggak bakal bagus. Oh, kenapa? Gitu. Tuh, very nice. Meskipun dia dikenal kadang-kadang agak aneh juga. Ya. Kadang-kadang bisa tiba-tiba galak. Bad mood. Nah itu. Kemudian ya. Itu. Gitu ya. Kita kan harus tahu nih sebenarnya Corgi itu historinya gimana. Ini perlu saya jelasin nggak? Panjang nih kalau saya jelasin. Jelasin dong. Kan kita Jelasin. nggak tahu. Oke. Kan saya juga nggak tahu. Jadi teman-teman kan harus tahu juga. Corgi itu historinya tuh dia kan anjing herding. Corgi itu anjing herding yang cukup intensif sama gerakan dan suara. Jadi jangan heran, corgi saya kok ada yang lewat dikit gonggong lah, apalah. Ya memang mereka instingnya begitu. Dan corgi dikenal sebagai knee biter. Apa tuh? Dia suka gigit tumit. Mungkin teman-teman yang di rumah ada yang punya corgi masih suka gigit tumit, itu insting alami mereka. Oh. Dulu corgi pertama saya suka gigit tumit, tapi yang sekarang udah nggak ada. Sekarang gigit duit. Instingnya, gigit duit saya berterima kasih malah. Makin lama makin mirip ownernya. Yo. Gigit duit. Kalau saya duit, kok gini? Terus juga, udah serius dulu, yang komen dulu. Terus udah gitu, banyak yang nanya kan. Ini pajangan doang di sini anjing. Ini anjing kan katrek.
mau herding apa? Tapi sebenarnya secara fungsional dia herding. Dia herding, Herding apa dia nih? herding, dia knibaiter. Dia kate tapi bisa herding. Kenapa? Herding Karena apa? dia tuh tipe diving, nyelam. Oh. Dia suka palanya di bawah, jadi kalau hewan ternak tendang, dia diving, dia nunduk, nggak kena. Historinya begitu, mau di Google pun nggak ada. Oh. Ini apa nih tentang Nah. herding ayam apa herding bebek? Itu historinya, saya dengar langsung dari info apa? Info terpercaya. Info terpercaya, betul. Unik Jadi ya. mesti tahu dulu nih teman-teman nih sejarahnya nih, kurang lebih seperti itu. Jadi anjingnya kalau ada gerakan dikit gonggong atau apa itu insting mereka. Nih guys, aku kasih tahu guys. Jadi corgi yang bisa buat show itu Ini harus yang seperti apa? Saya ada Yang foto, mana nih? saya ada fotonya sih. Karena banyak orang pelihara Iya, maksud- corgi nih. Hmm. Di luar sana kan corgi ini banyak banget yang pelihara kan. Banyak yang suka karena size-nya oke, Ya. juga family dog banget. Ya. Nah, tapi kalau buat show ini harus seperti apa nih si corgi ini? Karena kan Baklen kan pemain show. Jadi Mm-mm. juga bantu teman-teman siapa tahu. Yang Bisa pasti show. Iya. kita bahas semuanya Mas Ani. Banyak, soalnya banyak banget. Dimulai dari head lah, dimulai Ini dari head. kalau show dari ujung hidung sampai ujung kaki itu semua ada nilainya. Jadi kita ngomong dari kepala dulu, skull. Skull ini nozzle. Deketin dong. Deketin sini. Saya ada ininya. Kalau mau, gua ada ininya nih. Nanti lu masukin aja. Oh, ya benar. Gua ada foto-fotonya lebih Fokus jelas. sampai sini. Ya ini saya jelasin nanti Live, fotonya live. dicantumin lagi aja. Ya. Ini nozzle dengan skull itu perbandingannya harus 60-40. Ini 60, ini 40 minimal. Jadi yang bulat sama itu. yang ngoncongnya kepanjangan lebih dari 40% dari total itu pol sebenarnya. Tapi ya juri nggak ada yang bawa meteran sih. Cuma ya Iya sih. Ya kan? Corgi sama Sheltie itu harus sama nggak, giginya harus? Enggak, corgi giginya nggak sebawel Sheltie. Oh. Gigi corgi nggak sebawel Sheltie. Corgi jarang giginya bermasalah, jarang. Yang bermasalah mereka itu adalah hip dysplasia Apa seringnya. tuh dysplasia? Karena dia punya badan panjang, tulang panggulnya tuh rentan. Jadi dia nahan beban berat iya, ya. karena badannya panjang ya, proporsionalnya panjang ya. Takutnya sering naik turun tangga itu bisa berpengaruh sih. Nah, dan genetik lumayan berpengaruh. Oh, kalau hip dysplasia itu dari genetik juga? Semua yang berbau tulang itu pasti genetik. Oh. Semua yang berbau tulang itu pasti genetik. Yang pasti yang buat show itu harus short hair ya teman-teman. Tidak ada yang Betul, long harus hair short ya. hair. Nah, terus untuk kaki depan, ini banyak yang nggak tahu nih. Untuk kaki depan nanti saya kirimin foto. Dia harus ada kayak guci sebenarnya. Apa tuh guci? Kalau lihat dari depan nanti ada kirim foto, nanti ditaruh aja. Dimasukin. Ya, biar jelas. Itu harus kayak guci, bukan lurus seperti Frenchie atau Bulldog, bukan. Kalau itu pole. Oh. Karena mereka di sini tuh ada lekukan Ada masuk, lekukannya ya. ada lekukan masuk. Nah, untuk show banyak sih sebenarnya ya. Kuping ada nggak kuping? Kuping, oh ya, nanti harus dilatih foto sih lebih jelas. Lebih jelas Nanti ya. ada penjelasan di foto. Ya. Iya. Kuping harus gimana sekilas tuh? Kuping tuh dari depan, kalau tampilan depan sebenarnya kalau dia lagi fokus, kuping ujung kuping sampai ke ujung hidung itu harus segitiga simetris dan lewatin mata. Ini ujung mana nih? Ujung sini. Jadi begini, Heeh. ya. Ini harus begini. Oh. Simetris. Sama sisi. Harus simetris ya. Oh. Nah, dan harus lewatin mata. Oh. Jadi kalau itu ya salah. Terus kuping terlalu tajam juga salah. Harus agak oval. Jadi buat teman-teman kalau mau cari corgi yang bagus memang harus benar-benar, lagi kalau buat show harus benar-benar cari orang yang lebih ngerti gitu. Ya. Dari mulai Jangan kemakan ininya. di iklan tuh, saya lihat di iklan Iya, show quality segala iya. macam. Orangnya show aja nggak pernah. Iya. Nggak Terus show tahu quality kok dia bisa klaim-klaim tahu ya. show quality, saya lagi bingung. Iya. Nah itu, jadi ya. Long hair lah dibilang show quality Ya, di Smart Buyer saya nggak bilang beli dari saya nggak bilang beli dari saya. Carilah breeder yang trusted. Udah itu Tapi aja. sebaiknya beli dari Anda aja. Enggak, jangan. Itu kan. Saya juga jarang ada anakan kok jujur ya. Oh, jarang ya. Saya Kalau jarang, pakai- saya Bahkan nggak. malah lebih sering ini
ini ya Sheltie ya? Sheltie juga kebetulan aja. Oh. Saya maksimal 1 tahun tuh 1 ekor tuh 1 kali, 1 maksimal ya. Kadang-kadang kalau memang kondisinya nggak fit pun saya skip lagi, bisa 1,5 tahun sampai 2 tahun sekali. Ke si Corgi kayaknya lebih sering rontok ya dibanding Corgi si ya Sheltie betul. Corgi itu lebih gampang rontok. Oh. Corgi itu ya sama sih. Sebenarnya Corgi dan Sheltie itu diharapkan pelihara dalam indoor. Full AC. Banyak yang nanya nih, oh mesti AC nggak sih kok ini anjing begini? Harus Sebenarnya sih ada. nggak perlu AC, tapi paling nggak harus di indoor. Kalau pelihara outdoor carilah anjing keras lain. Kasihan mereka. Iya sih ya. Mereka nggak bisa panas. Oh, panas berarti badannya pasti adaptasi ngerontokin bulu. Jadi jangan taruh di outdoor. Negara kita kan luar biasa Iya, panasnya. negara kan? tropis. Ya kan? Negara dengan suhu terpanas. Ya Kecuali kan? tinggalnya di Dieng mungkin ya. Begitu ya. Baiklah ke Bromo. Kalau di ya. Dieng mending pelihara sapi bukan pelihara anjing. Iya. Kalau Kak Akio Jadi kenapa duit. nggak mau Corgi? Oke, Om. Corgi. Wah, cakepan ini. Kenapa kamu lebih senang dari visualnya tuh kayak karena mungkin long hair, Kalau saya melihat Corgi itu sama semua. nggak ada beda mukanya? Atau Sekarang apa udah nih? mulai paham nih semenjak kena racun itu. Iya, benar racun. Oh, ada diracunin, benar racun. Oh, benar racun. Jadi Dulu nggak semenjak demen. ini, Dulu nggak demen, tapi semenjak ngeliat yang satu lagi sikit udah nggak ada anjingnya. Udah dibeli sama klien saya. Nah, itu udah Oh. lumayan. Nah, kebetulan mama angkatnya Sandi itu. oh, memang kata Sandi Iya. Gunawan ya. Oh, yang lucu itu ya. Iya. Ya, tapi Baklet punya face corginya ya. Karena aku sering juga kan ke show gitu. Memang dia punya wajah corginya itu lebih cute menurut aku. Memang Kan saya kalau lihat Corgi itu pertama tuh yang saya lihat, saya punya kejelekan nih sebenarnya, kejelekan nih. Sebenarnya tuh buat orang show tuh gak boleh sebenarnya. Bukan kagak boleh sih. Itu Kayak kurang etis aja bukan gitu. faktor prioritas. Iya. Tapi kalau saya itu jadi faktor prioritas. Hmm. Face, mukanya harus Enak dilihat ya, bersih. lucu gitu. Saya harus bersih, saya suka Corgi muka bersih. Nah, terus Hmm. harus punya alis putih, saya sukanya begitu. Jadi kalau Corgi yang mukanya agak kotor, atau saya kurang suka. Nah, sebenarnya sih kalau orang show itu bukan faktor penting. Tapi buat saya itu faktor penting. Nah, itu jeleknya itu. Saya pernah ditawarin anjing, ya. Itu anjing menang banyak sekali di luar negeri. Menang banyak sekali, sumpah itu anjing menang banyak sekali, ya kan? Tapi karena mukanya jelek saya nggak mau. Terus ditanya, nyesel nggak lu tolak waktu itu? Enggak, enggak ada Iya, penyesalan. karena selera ya. Karena saya nggak bakal Nggak mau. bisa ngomong. Iya. Selera orang beda-beda gitu. Yang Betul. penting tuh anatominya dia baik-baik saja sesuai dengan standarisasi Betul, gitu kan. betul. Gitu. Yang penting wajah, tapi memang menurut aku kalau di show itu kadang-kadang juri itu kalau lagi malas gimana, dia memang pertama kali memang dilihat Yang dilihat wajahnya muka, kan iya, sebetulnya. betul. Mau lari dia sedahsyat apapun, Iya. tapi kalau mukanya dia kayak galak atau apa, Iya. itu susah juga loh ya. Iya. Sebenarnya itu penting nggak penting, tapi Sebenarnya sih juri pertama lihat movement. Biasanya movement, apalagi di herding group, biasanya tuh diprioritasin movement. Iya, iya, Ya kan? iya. Kalau movementnya 11-12 ya pasti ujung-ujungnya faktor lain yang dipertimbangkan. Iya, Type-nya. iya. Type-nya, salah satunya adalah school, muka. Itu udah salah satu faktor kalau menurut saya ya. Kan biasa juri ngejudge tuh type sama movement, sama anatomi. Movement kan anatomi. Nah, kalau anatominya movementnya sama, 11-12 nih imbang-imbang, ya balik dia pasti pilih type yang lebih dia suka yang mana. Kan keputusan juri mutlak. Iya benar, makanya kadang-kadang balik lagi ke selera ya. Iya. Sebenarnya ya kita mau ngomongin standarisasi kayak apa, satu balik lagi ke selera kitanya Betul. sebagai pemainnya. Yang kedua, Betul. kita juga harus menyeimbangkan, menyesuaikan dengan selera juri juga. Kadang-kadang bingung juga. Iya. Makanya kita punya anjing tuh nggak boleh satu. Ya. Mesti punya anjing tuh banyak. Jadi yang Iya. satu tipenya mukanya bagus, larinya biasa aja gitu. Nah, gitu Jadi bagus. sesuai jurinya. Nah itu habis duitnya. Tapi udah gitu cari duit lagi deh, ya Iya. kan? Seperti Anda curhat. Saya kasih tahu ya, Anda curhat ya kan? yang mahal dari anjing ini itu bukan belinya loh. Peliharaannya yang mahal loh. Jadi jangan kira belinya aduh anjing harganya mahal nih ya kan. Lu peliharanya bakalan habis lebih banyak. Iya. Jangan bilang ya beli anjing harga 15-20 juta itu mahal ya. Jangan bilang karena
kalian harus menghitung kos perawatannya dia sebetulnya jauh lebih mahal. Ibaratnya cuma dicicil. Iya. Cuma dicicil itu jatuhnya jauh lebih mahal, jauh berkali-kali lebih mahal. Tapi kan puas ya beli anjing. Iya. Beli anjing jangan asal-asalan lo 2 juta tuh Iya. kan banyak sekali. Kita bukannya mau menjudge, tapi kalau memang untuk pelihara serius sebaiknya memang Ya. harus cari yang kualitasnya bagus. Ya, Harga betul. sedikit mahal nggak apa-apa gitu. Ya kita sering lihat kan di TikTok atau di mana kan anjing dibuang ketemu nggak diurus ya kan. Iya. Ya itu seperti ibarat ngomong kasar ya. Belinya kemurahan. Iya, beli yang murah. Kita ini Bukan- kan Bukan belinya kemurahan, soalnya kagak kita ini hargain. iya, kita Bukan ini masalah beli kemurahan, mungkin majikannya tuh kecewa. kok anjing gua nggak sebagus Ownernya itu, kecewa nggak sesuai ekspektasi ya kan. Mm-hmm. Terus galak lah, sifatnya jelek lah. Nah itu yang harus diperhatikan sebelum beli anjing. Jangan cuma tahu beli, akhirnya peliharaannya keteter. Kita beli anjing bukan mau mempersulit diri sendiri loh. Iya. Buat apa persulit diri sendiri? Iya, tapi kayaknya sih kayak faktor dia beli agak sedikit mahal. Nanti kalau misalnya kayak dia tua terus tiba-tiba sakit-sakitan, dia tuh ada kepikiran gue dulu beli anjing ini tuh nggak murah loh. Jadi ada kalau kita ini kan memang ada sedikit perhitungan ya. Kayaknya sayang untuk kita menyia-nyiakan anjing yang udah kita belinya tuh agak pricey Tinggi. gitu. Nah, Kayak pasti harus dirawat sampai dengan dia kalau udah, gitu. kalau saya sih jujur saya bukan masalah harga. Jujur saya bukan masalah harga. Kalau saya pelihara dari kecil memang pelihara binatang apapun, saya nggak pernah ada yang mati loh, bukan bullshit. Karena iya. Mau kura-kura mau apa? Kura-kura saya sekali mati. Sisanya saya nggak ada yang mati. Bukan bullshit. Karena saya belum sebelum pelihara, saya tuh buatin habitatnya, saya survei dulu gimana perawatannya. Mau burung dara, mau ayam, mau bebek, saya semua udah pernah pelihara. Cuma ular doang belum. Ular belum. Tapi yang lain hampir semua saya udah pernah. Tikus saya pernah pelihara. Agak Dan- lain nih ada agak- bagian. Iya, iya. Nggak, Bagian ini agak lain ya. memang dari dulu kalau anak kecil kan lulus sekolah kan, "Ma minta beli game, apa kan segala macam." Oh, kalau lu minta beli enggak. sepeda. Kalau Saya lu mintanya enggak. pelihara ayam. Oh, kok pelihara anjing? Jadi agak lain memang agak Nah, lain. iya. Cuma memang dari kecil memang udah Emang suka binatang pada Iya, dasarnya memang segala suka jenis binatang, binatang betul. suka ya. Iya sih, kalau orang tuh mesti ada kecintaan dulu ya lah terhadap binatang. ada apapun passionnya ya. lah, ada hobinya lah. Jadi jangan asal pelihara cuman karena gaya-gayaan. Betul. Karena lagi ngetren nih, ras ini lagi ngetren, buru-buru ikut beli ya kan. Iya. Cuma begitu ras trennya lewat, ya banyak yang punya nih, malas peliharanya. Ya buat apa kalau begitu? Nggak usah, mending sebelum beli pikir-pikir dulu deh, pikir matang-matang dulu deh. Hmm. Karena sekali masuk ini anjing 12 tahun, 15 tahun lo hidup sama kita. Harus komitmen. Iya, betul, Kita harus komitmen. komitmen pelihara. Itu penting banget. Iya. Pak Sandi kayaknya ngantuk dengar saya ngomong. Panjang. Kok Akyong? Apa tuh? Kalau Akyong kan sekarang udah punya 3 ekor Sheltie nih. Berarti Iya. yang 2 ini memang untuk show ya. Iya. Untuk show gitu. Oh, ada rencana di breeding nggak? Sama kayak bakwan atau enggak? Wah, belum Tahu ya. Belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Hanya pelihara dulu sekarang ya, Ya, karena suka Masih sama jauh, sayang ya. masih jauh. Yang berikutnya mungkin dia mau Mau import. Import dari Savana Sutra. Tapi nggak apa-apa sebenarnya import Import dari karena Savana. biar warna-warni. Dia Betul, punya ini ya, betul. dia punya Saya selalu dia bilang saya racunin dia, padahal menurut saya dia harus import. Dia harus import. Import dari Baklen. Bukannya ngeracunin dia buat ini ya, tapi maksudnya ya lu harus ada dia kan mau mulai main show, dia harus ada import biar dia ada variasi bloodline lah Iya. Ya, nanti saya kalau sama Baklen malu importnya. Iya. Dari Baklen aja. Oh gitu. Malas jauh-jauh ya, yang deket aja Malas udah gitu jauh-jauh. ya. Ya. Tapi Nih memang langsung. Gimana dapat jodohnya kalau odot begini? Ya, capek dah. deh. Ini 2000 orang Ini- nanti yang menonton loh, Oh, bayangin. ini duda loh. Promo anjing. Ya apa tidak? Iya. Buat cewek-cewek yang single ya kan. Single ready to mingle. Nah. Mampus gak? Ya, ini ngomong
ngomongin anjing, ini sebenarnya bukan ngomongin anjing, ngomongin orang Iya, aja. jadi biro jodoh Biro juga jodoh. sekalian ya kan. Ribuan orang yang nonton loh bayangin. Oh. Malu. Tampan, rupawan, Malu, mapan malu. lagi ya kan. Mapan, tampan, Nah. kurang apa? Kurang apa lagi? Cuman dilarang cewek yang terlalu matre dilarang masuk. Ya. Boleh lah. Jangan. Makanya cepet-cepetnya. Ya Dikit boleh aja. dikit aja udah. Ya kan, seperti itu. Tapi ini lucu ya. Aku sih agak suka ya mukanya kayaknya padat gitu. Ini Ngerti nggak sih? Dia Rodo apa kotak gitu mukanya. Sebenarnya Enak bagus. Ya, ininya tuh enak dilihat. Ya. Tahu nggak sih ini nih? Apa karena nggak tahu ya gue demen anjing yang tuh mukanya tuh Padat. padat gitu loh. Jadi Ngerti nggak? 100 juta. dia sekolahnya bagus. Belum. Dia sekolahnya bagus. Bulunya bagus, tebel. Iya, makanya. Ya kan? Tapi size-nya agak kegedean kalau untuk siom. Oh iya. Ya, Oh ini umur berapa ini? baru 4 bulan. Size-nya agak high risk buat oversize. Tapi belum masuk. Tapi belum masuk Belum di batas, tahu juga di ya. batas ya. Pertumbuhannya kita nggak ada yang tahu. Iya. Tapi untuk show juga dia nggak mungkin bisa karena matanya kan tadi. Oh. Tapi ngaruh nggak sih sebenarnya kalau misalkan anjing nih dikasih kalsium terus dari dia umur 3 bulan atau ngaruh nggak ke Kalau pertumbuhannya prinsip sebenarnya? saya ya ini beda-beda. Ini kalau udah soal gizi nih, ini beda-beda. Semua orang punya opini masing-masing nih. Iya. Saya agak riskan kalau, tapi ini menurut saya aja ya. Jadi nggak usah Nggak usah ngomong secara Nggak usah general. masuk Ya. dalam hati. Jadi menurut saya nih kalau untuk kalsium lah, suplemen lain-lainnya itu hanya penunjang. Iya. Balik ke genetik bulu. Untuk banyak yang ngomong, kok kasih suplemen apa bulu anjingnya kok bisa begitu? Iya. Segala macam. Saya tuh gak pernah kasih suplemen macam-macam. Kalau mau tahu gak pernah kasih suplemen macam-macam. Dog food, jangan dog food murah. Bukan, sorry ini bukan ini nih ya. Maksudnya agak trusted lah ya, kita yang trusted dan nggak usah sebut merek. Pokoknya dog food yang sudah trusted sama suhu. Suhu ruangan itu ngaruh banget. Suhu dia hidup itu ngaruh banget. Karena tubuhnya beradaptasi dengan suhu sekitar. Kalau panas ya otomatis dia nggak bakal kembangin bulu. Bukan masalah pasti kalau panas kalau nggak AC bulunya bakalan nggak panjang nih kok. Enggak juga. Genetik paling pengaruh genetik sebenarnya. Tetap genetik udah number one deh. Suhu kalau saya bilang. Tapi kalau dibantu suplemen untuk masa pertumbuhan itu wajib sih menurut saya sih. Tapi ya kalau saya Selama masa pertumbuhan. Iya. Tapi kalau sudah menurutnya sudah oke nih. udah masuk udah terbentuk. udah ibarat kita ngomong udah setahun gitu ya. Ya nggak usah, saya nggak pernah kasih kalsium lagi. Bahkan ke umur dari 6 bulan juga saya udah nggak kasih kalsium kok. Saya kasih kalsium pun udah kayak taburin garam. Nggak ada sesuai ini 1 sendok takar, nggak ada. Taburin garam orang di dog foodnya udah ada kalsium, mau ngapain di ini? Iya sih sebetulnya kalau dog food itu sebenarnya mereka kan udah ada. Iya, kandungan gizi mereka udah ada tertentu riset ya, segala iya. macem. Jadi kalau multivitamin tambahan itu ketika ini ternyata nggak cukup nih gizi. Ya. Iya. Tapi kan tiap anjing beda-beda. Ya. Oh saya harus ada penambahan nih bisa Betul. gitu kan. Jadi dilihat dulu dari kondisi anjingnya. Nggak semua anjing. Kalau vitamin bulu paling saya pakai habis shedding. Setelah shedding, itu buat ngeboost doang, biar mempercepat dia punya pertumbuhan bulu. Tapi untuk yang lain-lain enggak sih. Saya malah lebih ini VCO yang senjata andalan saya itu VCO. Iya sih, gila sih. Saya suka banget itu VCO tuh. Rahasia yang dibongkar nih, VCO tuh emang bagus. VCO tuh menurut saya bagus banget. Jadi bukan cuma diminum, tapi kalau misalnya bulunya lagi rontok gitu atau lagi habis bekas jamur itu diolesin. Jangan setiap hari, 2 hari sekali aja itu buat lembapin kulit, itu cepat banget numbuhnya, cepat banget. Benar, I agree with that. Karena kita juga pernah coba-coba tuh pakai VCO itu. Ini bulu yang short hair juga. Oh ternyata emang sebagus itu VCO. Ya. Gitu ya mungkin karena alami ya. Ya. Sesuatu yang alami memang lebih bagus lah daripada more kimia. Betul. Kurang gimana gitu. Oh gitu ya Shelty ini ya. Iya. Si Shelty sama Corgi ini ya. Seru juga ya pelihara mereka ya sebenarnya ya. Emangnya sih ya. Size enak gitu ya, nggak Kalau- ribet ya. Kalau untuk Shelby sih enak lah ya, benar enak. Tapi untuk Corgi harus dari usia dini itu disosialisasiin. Si Shelty sama Corgi ini kalau misalkan kita usia belinya kita usia udah 2 tahun gitu katakan udah hampir setengah usianya dia atau gimana.
Ini gampang ini nggak sih sama orang lain, gampang bonding nggak sih? Kalau corgi lebih gampang. Oh iya, lebih ramah. Corgi cukup 1 jam saya rasa udah nempel. Dia nggak tipikal yang siapa yang ngasih makan gue nempel ke situ gitu kali. Iya, dia jadi bukan tip kasih makan doang sih sebenarnya. Corgi itu pintar, dia tahu situasi lah. Nah, Tahu yang banyak duit. bukan masalah duit. Bisa jadi. Lu kira dia jin. Babi ngepet. Jadi mereka tahu siapa yang harus disandarin, dia tahu. Siapa yang dia mereka ngerti cepet banget kalau corgi. Oh, kalau Sheltie malah lebih cuek. Sheltie lebih penakut. dia karena sifatnya dasarnya lebih pemalu penakut. Pemalu kan Ya, ya, jadi penakut. agak butuh waktu buat adaptasi ke owner baru. Jadi kalau corgi lu taruh sejam juga udah nempel. Iya. Jadi banyak yang takut ini namanya saya ganti, boleh ganti, kenapa memang nggak ada masalah. Mereka cepat kok, mereka tahu oh nama saya sekarang ini nih. Tahu kok mereka kok. Nggak usah dijadiin bahan pikiran. Kadang-kadang orang Iya. banyak mikir, gak usah banyak mikir, dicoba dulu, dibeli dulu. Iya dong, lu gak usah banyak mikir, beli dulu, lu baru tahu gitu. Seperti itu. Sheltie ini lucu ya. Lucu ya. Lucuan tuh kameramen bukan. Iya, kameranya mukanya padesu banget loh. Masa depan suram. Ini Wakil kan, Saatnya ganti dong kamera sini tuh. Wakil ada ini kan Sheltie yang apa sih namanya sebutannya kalau hitam itu? Tricolor dia. Tricolor. Dia Mana sih dia? Yang hitam ada 2. Ada tricolor sama black tan. Dia lagi membantai kejahatan. Oh. Bukan black tan, sorry. Bukan black Tricolor. tan. Tricolor sama by black. By Black itu apa? By black cuma hitam sama putih. Flash. Oh. Kalau tricolor ada coklatnya. Flash. Iya, makanya sini coba bawa sini. Flash. Flash. Ya. Tuh, Flash. Sheltie itu gini guys. Kalau gua kesana kabur. Iya, betul. Iya, Sheltie itu kalau Flash. dipanggil gitu ya. Ya. Beda sama Enggak juga. Ini salah training aja nih. Oh, coba ambil. Nah. Kita mau lihat nih karena Sheltie ini nggak cuma warna gini. Kenalkan, Tuh, ini jangan Flash. salah ini. Best in group berapa? AKA Batman. Best in group berapa kemarin? Best baby in group 3 Best baby in group. Woi. dari 3 peserta. Ini Batman. Kalau di gelap hilang, lagi menumpas kejahatan. Ini kalau kupingnya udah jadi, ya udah jadi ya. Oh, Kupingnya udah jadi ya. udah. Udah, alhamdulillah. Kalau nggak jadi bentuknya tempe. Iya. Dia semua Alhamdulillah. kuping udah jadi. Oh iya maksudnya Ini- lakukannya. Ini bukan menghakimi. Get up, ngapain? No. Iya, coba zoom ke Bukan mukanya makanan, coba bukan tolong makanan. kamera. Nggak bisa Jung. Bukan Nggak bisa makanan. zoom. Iya ya, ini Ini bukan menghakimi kayak Tuh, gini, bukan menghakimi. judging ya, judging nih muka. Cacing eye. Iya, sebenarnya keren ya warna begini ya. Cuman kadang-kadang warna hitam itu di dalam ring tuh apa? Lebih nggak kelihatan sih Nggak movementnya kelihatan, ya. iya. Cuma kelihatan siluetnya aja tuh. Jadi Oh ada anjing gitu iya. ya. Itu ada apaan tuh gelap lewatnya. Kalau gini kan tuh warnanya mewah banget ya. Kalau Ya, warna- terus hitam juga agak jarang sih. Maksudnya untuk kita ambil mayoritasnya lebih suka bukan warna sable atau warna ini. Warna hitam agak jarang yang peminatnya agak jarang. Tapi ini nggak sih apa namanya? Kadang-kadang tuh aku ada lihat beda warna itu kadang-kadang rada susah nih. Kalau kayak warna apa tadi coklat putih, Nah, itu kebanyakan memang kayaknya lebih gampang gitu cari yang bagus. Iya nggak sih? Kalau warna gini tuh nggak juga kadang-kadang sih. tuh ada Kalau di Sheltie nggak juga sih. nggak juga ya? Nggak juga kalau di Sheltie nggak juga. Kalau di Sheltie nggak juga. Kalau Gampang juga cari. di ras lain mungkin ada yang seperti itu. Iya, Tapi iya. di Sheltie enggak. Di Sheltie nggak ada faktor kesana. Misalnya warna apa tuh bakalan anatominya lebih jelek gitu Iya, kan. iya, Nggak ada. gitu. Di Sheltie nggak ada. Oh, Ah, stabil dong ya. tapi sebenarnya saya ada dapat buat teman-teman gosip. Ya warna favorit Sheltie, warna favorit juri ya saya balon sih. udah. Iya sih. Kalau memang untuk show ya. Aku sebagai orang awam pun kayaknya lebih menarik aja, gitu. Iya. Lebih mewah Iya. gitu di dalam ring. Flash di Gitu. dalam. Jadi warna hitam itu menurut aku size-nya harus agak gede, Iya. bulu panjang, Iya. baru kelihatan Tuh, headbang glamour, gitu ya, glamour, glamour iya. gitu ya. Oh gitu ya. Tapi ini slash
cakep loh guys. Yang umurnya masih pertumbuhan, Iya. baru 8 bulan, jadi untuk rafnya belum keluar banget, untuk bulu-bulunya belum ini. Sabar ya, kalau anjing itu berproses kan. Sheltie, Iya. Sheltie makin tua makin jadi loh. Iya. Maksudnya makin tua itu Makin mewah. makin panjang Iya, bulunya. iya. Makanya tuh kalau di show-show luar tuh yang veteran-veteran itu malah kelihatannya tuh Lebih glamour. Iya, Rata-rata kan? tuh 4 tahun ke atas tuh, waduh bulunya luar biasa. Iya, makanya ya. Iya bagus juga dong ya, dia nggak kelihatan tua nanti. Ya, kalau Sheltie itu harus 2 tahun ke atas lah baru bisa kita lihat matchernya dah. Iya sih, nggak ada ya anjing tuh lu beli langsung bagus ya. Lu kerawatnya gimana? Ya udah, anjing itu akan menjadi seperti itu gitu. Jadi Betul. tergantung Anda merawatnya seperti apa. Tuh, perawatan tuh penting. Perawatan itu penting banget. Perawatan bukan berarti lu harus mandi seminggu 5 kali. Nggak gitu juga, tapi ya dijaga makanannya. Makanannya, gitu kan. suhunya. Kalau untuk mau main show ya harus media alasnya harus diperhatiin. Oh. Karena kan sering banget tuh orang pelihara rumahan ubin. Kok kaki anjing saya begini ya, kok bengkok ke dalam itu karena diubin kelamaan. Jadi bisa. Oh iya ya, anjing itu kalau di keramik Berpengaruh banget. Iya, mereka kan ambil posisi ternyaman mereka berdiri. Iya kan Kalau ini licin kali licin ya. ya. Jadi ya itu pasti pengaruh sih. Iya itu faktor jadi kebiasaan dia nahan badan. Hampir 1 jam. Anjing. Wah bagus dong. Kamu sejam. Makin lama tuh orang penontonnya makin banyak. Iya, apalagi diselipin gosip-gosip tertentu. Iya. Wah. Dan itu gosip nih. Balik lagi ke Duda ya. Iya. Siapa yang mau? Ya. Iya. Jadi Koko single ready to mingle. Untuk Ini warga Jakarta dan sekitar Iya. yang cari Pecinta jodoh, anjing. kebetulan si Gua cut dulu. kurang manis Iya. apa? Gua cut dulu. Kurang dia pecinta anjing. Gua cut dulu. Iya. Pecinta Kaya anjing, raya. penyayang. Besok panjang datang anjing. Iya. Di cut tuh. Kaset di mana-mana. Iya. Wah, jangan lihat Iya. penampilan don't judge book by the Woi, cover. jangan dimasukin. Enggak lah. Kalau aset enggak, tapi udah mapan lah. Mapan dan tampan. Pokoknya ya tas-tas branded mah gampang Ya. lah pokoknya. Nyaman KW2, KW3. Iya. KW. Iya, kecil itu mah. Beli anjing puluhan juta aja bisa. Iya. Gue cuma LV Nyicil ini 20 juta nyicil. mah. Nyicil. Kecil ya. Belum lunas. Oh bahkan terima cicilan? Enggak dong, mau terima cash only dong. Kecil. Cicil. Emangnya lu beli Iya. sendal gitu? Kecil lu. Wah. Peranjingan itu ya. Pokoknya kalau teman-teman mau lebih tahu lebih banyak soal masalah persheltian ini atau tertarik dengan persheltian ini dan perkorgian di Jakarta ini memang kurang banyak ya, bukan kurang banyak kayaknya untuk saat ini. Breeder malah aku nggak pernah dengar loh. Pemain show corgi Kayaknya- tiap kali ketemu, tiap kali di ring ya cuma itu aja. Ya tapi dari Jakarta perwakilannya cuma Mbak Klen doang ya kayaknya. Dari ya, Jakarta Corgi ya. yang saya tahu, iya soalnya Iya, ada yang Jakarta nggak ada ya, kebanyakan Bandung. Bandung, Mana lagi tuh ya? Surabaya mungkin ada, nggak tahu ya? nggak tahu saya nggak Nggak tahu. tahu ya. Yang saya tahu Bandung doang. Iya, Jakarta tuh malah ini susah. Ya udah, nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, rahasia dapur tidak disajikan di sini ya teman-teman. Jadi kalau mau tahu lebih dalam silahkan hubungi langsung ke Baklen seperti itu. Lalu Anda, bagaimana hidup Anda melanjutkan kehidupan ini? Persiawan ini? Dia bingung. Masih jauh, masih lama. Dia bingung kan. Persiawan ini tahun depan ikut show lagi dong. Masih lama belum. Kok Yang belum? mana? Yang mana yang mau Belum difokusin? ada tuh? jadwalnya. Dia- Iya belum ada jadwal. Sekarang dia lagi nggak fokus dog show, dia lagi fokus cari jodoh. Langkah pertama begitu. Biar lebih semangat Anda Iya. di dalam dunia Dia perdomuan. bantuin grooming. Ya pokoknya buat cewek-cewek yang dog lover ya Dia kan. bantuin grooming. Ini ada kandidat
Jarang loh, stok barang begini jarang loh. Stok barang begini jarang. Iya loh. Nah, Gua Nggak- bamban ya. nggak lihat. iya. Iya. Jangan dimasukin. Iya. Justru yang begini harus dimasukin. Iya, langka. Aduh, Iya. kapan lagi lo? Iya, kapan lagi ada koko-koko kalem begini? Iya. Nggak ada. Nggak bisa koko-koko ngereok. Iya. Seperti itu. Olahraga teratur, Olahraga teratur. makan teratur, tidur teratur. Oh, agak ini. Fisiknya udah nggak usah diragukan. Iya. Kurang apa lagi tuh? Ya enggak. Tapi bisa mau ke Penang. Menarik ya, menarik teman-teman memang. Makanya view atau penonton apa yang pecinta anjing tuh sekarang orang lebih menarik untuk menonton Iya. sesuatu yang berbau binatang, hewan karena lucu kan, orang seneng nontonnya. Betul. Dia mulai. Lu kenapa? Ya, ya, ya. Caret. Ya, karet dimakan. Ya. Ya, ditelan udah. Ya udah naik kuat ya Iya. ikut. Loh, iya ini corgi atau ayam ini telan karet. Ya begitu kalau Papi ketemu apa ditelan apa, makanya harus dijaga. Oh iya, ini si Celeste umur berapa ya? Aku lupa. 17 apa itu? 8 bulan. 8 bulan. Oh, 8 bulan. 8 bulan 1 minggu. Ini masih tumbuh lagi nggak sih tingginya? Untuk 8 bulan sih udah hampir Ini enggak. udah maksimal ya? Bulunya paling doang. naik sedikit doang. Tinggal mature di badannya, di ototnya, Ya. bulunya ya. Di tinggal tunggu ngelebar doang. Itu enak tuh guys. Shell tuh cuma segede gitu doang. Udah, lu tinggal tungguin jadi aja badannya Berarti berotot cuma kan. segini nih. Tinggal digendong. Oh begitu ya tuh. Oh. Shelty pintar kok. Pintar ya. Shelty Tingkat mah- intelijensinya lumayan tinggi ya. Anjing terpintar masuk top 10 dia kalau nggak salah. Peringkat 6 kalau nggak salah. Tapi ya nggak tahu ya, nggak. Tapi rata-rata yang anjing-anjing pintar gitu yang tingkat intelijensinya lumayan tinggi sepertinya dari harding gitu. Dari harding. Kenapa ya? Betul, karena ya mereka ya mungkin dijadiin harding karena smart mungkin ya, ya kita nggak tahu ya. Iya. Gampang terlatih ya, gampang dilatih kan. Iya, gampang dilatih. Ya kita udah lihat kan di YouTube tuh border collie modal suilan, udah tahu dia mau ngapain segala macem. Terus hampir top 10-nya itu banyak anjing dari grup 1 kok. Iya, banyak. Banyak anjing herding kok. Mungkin secara fungsional juga dia kan harus ini kadang-kadang kan mereka juga Betul. memimpin juga kan gitu. Seperti itu teman-teman. Nantilah kita bikin video lagi yang lebih estetik. Ini juga kurang estetik apa? Kita sudah di dalam studio mewah ini ya kan. Begitu teman-teman. Udahlah ya. Udah kelamaan ya. Capek juga ya. Gak ada yang bayar lagi. Bayar loh. Saya emosi. Jangan lupa follow. Oh iya jangan lupa follow Instagram kita semua ada di layar. Ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share ke keluarga lo. You can get some.